Apa dia bisa tergila-gila pada dirimu. Halo semua, my name is Maha. Jadi ini adalah general reading untuk banyak orang. Jadi ini adalah alasan kenapa si dianya tergila-gila pada dirimu. Jadi kamu tinggal mikirin saja siapa orangnya. Atau kalau misal nggak ada ide siapa orangnya, sebutkan pertanyaan dalam hati gitu. Terkoneksi sama diri sendiri. Be present, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan sampai kamu benar-benar relax. Semakin kamu relax, semakin mudah juga pembacaannya. Nanti kalau misal aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau misalnya ada zodiak-zodiak yang aku sebutkan, coba tolong dicek sifat dari zodiak tersebut gitu. Oke? Untuk disclaimer lainnya tinggal cek aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Oke? Langsung lihat aja. Ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Reason, alasan kenapa dia tergila-gila pada dirimu. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Relax, santai. Pertama, kamu kayak challenging dia sih kalau aku lihat. Jadi kadang-kadang kita ketemu orang yang seperti kayak tantangan untuk diri kita gitu. Dia menganggap kamu seperti itu. Yang aku lihat di sini pertama, dari kedinginan dirimu, kedinginan. Ada lagi that itu biasanya orang-orang yang punya dunianya sendiri gitu, dealing sama isunya sendiri, dealing sama problem hidupnya sendiri. Jadi kadang-kadang agak detach atau agak sedikit tidak terkoneksi gitu sama orang-orang sekitar atau sama keadaan sekitar. Jadi kelihatan seperti punya dunia sendiri. Nah, yang aku lihat dari energi death sendiri, ini juga ngomongin soal proses transformasi. Jadi awalnya dia kenal kamu, contoh misalnya cuma luaran doang, cuma persepsi doang, atau bahkan cuma apa yang omongan orang lain bilang aja gitu. Tapi pas dia kenal lebih dalam lagi, oke, ternyata kamu orang yang cukup pintar, kamu orang yang cukup dewasa gitu. Jadi ini proses pas dia menyelam ke dalam diri kamu gitu. Jadi kalau aku lihat kenapa dia bisa tergila-gila sama dirimu, to be honest, karena di dalam kamu itu ada sesuatu yang bagi dia tuh cukup menarik gitu. Ini bagaikan sebuah misteri. Kadang-kadang orang itu suka penasaran gitu. Manusia itu kalau misalnya ditantang sama konsep rahasia lah gitu, pasti akan selalu pengen ngulik gitu. Itu adalah sesuatu yang normal terjadi gitu di setiap manusia. Jadi kalau kita ngelihat contoh misalnya, jangan buka pintu itu, pasti ada rasa ingin buka, apa sih, penasaran gitu. Nah, ini keadaan dia sama diri kamu. Ada sesuatu yang dari awal yang mungkin seperti tertutup gitu, atau seperti ilusi tentang diri kamu mungkin ditanamkan sama orang lain atau bahkan sama diri kamu sendiri. Cuman dia penasaran gitu, dalamnya kayak gimana sih, kok bisa dia kayak gini gitu. Pas dia kulik dalamnya, dia buka, itu kayak buka Pandora box. Jadi there's a lot of surprises gitu saat dibuka. Contoh misalnya gini, saat kita ngeliat orang pakainya serba hitam-hitam misterius gitu, tapi ternyata di dalamnya rainbow and butterflies. Jadi kadang-kadang sisi manusia itu kita butuh kenal lebih dalam lagi gitu, butuh tunggu dulu untuk memperhatikan dulu lebih lama lagi. Nah, dia keadaannya seperti itu. Jadi bukan karena bukan cuma gara-gara luar kamu saja gitu, bukan cuma gara-gara penampilan kamu saja yang buat dia tergila-gila. Ternyata di dalamnya dirimu ada sesuatu yang bagi dia itu cukup bisa dibilang membuai dirinya. Nah, yang kulihat di sini kepintaran diri kamu. Jadi kamu bisa dibilang punya kecerdikan untuk bisa survive di dalam kehidupan ini. Jadi dia ngelihat proses kamu berubah nih, proses kamu di dalam konsep kedewasaan, dia melihat itu.
Jadi kamu bisa surviving atau punya kepintaran buat beradaptasi karena sebuah perubahan, dan itu yang ngebuat dia tertarik. Lalu aura yang terpancar tuh lebih seperti aura misterius yang ngebuat dia itu pengen selalu kayak mengulik-ngulik gitu, membuka gitu. Jadi orang kalau semakin penasaran akan sesuatu, saat dia ngelangkah masuk aja, itu pasti akan semakin dalam gitu. Beberapa dari kalian dealing sama sosok orang yang sangat suka work ethic kamu gitu. Cara kamu bekerja, cara kamu untuk surviving nih secara finansial kamu atau bahkan keuangan kamu. Dari energi The Eight of Star itu biasanya orang-orang yang punya skill, punya bakat, dan dia tahu bakatnya dia apa dan dia asah terus gitu. Jadi dia sangat amazed atau sangat bangga sama diri kamu gitu. Aura yang terpancar seperti sosok orang yang tahu tentang tujuan hidup gitu, kayak kamu punya kemantapan diri kelihatannya gitu. The bottom of the deck ada energi The Four of Star, ini kestabilan dirimu gitu. Istilahnya kayak kamu pasif, dia semakin penasaran. Jadi sebenarnya basicnya gara-gara penasaran dia yang luar biasa tentang dirimu. So aku bakalan lihat lagi kenapa penasaran. Kita bakalan lihat kenapa dia bisa tergila-gila pada dirimu. Kalau kamu nanya siapanya yang tergila-gila, kamu bisa cek videoku yang terbaru. Dilihat aja di koleksi video aku ada kok. Why? Kalau kamu mau dibuatin secara pick a card, ngomong ya. Pertama, kamu membuat dia punya rasa confidence sih. Jadi, dia ngerasa ada sesuatu yang kamu tunjukkan, ngebuat dia merasa dibutuhkan sama dirimu. Let's say contohnya gini, contoh simple aja kayak gini, kayak kamu buka botol gitu. Kayak kamu buka botol air minum, agak susah, sebenarnya kamu bisa. Tapi kamu menyadari karena ada dia, kamu minta tolong dia gitu. Jadi dia ngerasa berguna gitu, ada di samping dirimu. Nah, yang aku lihat ini kenyamanan. Jadi dia bisa merasa jadi dirinya sendiri saat sama dirimu. Ngobrol sama kamu, hangout sama kamu, dia ngerasa jadi jati dirinya sendiri. Itu penting banget ya buat ngebangun hubungan rasa nyaman yang luar biasa. Terus ngerasa di welcome di sini. Pertama gini, rasa kenyamanan yang agak sulit untuk didapatkan sama orang lain gitu. Somehow sama dirimu nemu aja connect-nya gitu. Nah, dari energi The Strength sendiri, ini ngomongin soul connection. Jadi jiwa kalian itu terkoneksi satu sama lain. Sometimes ini bisa jadi konsep hubungan kayak soulmate gitu. Kayak best friend, pertemanan yang bukan hanya saling tahu, tapi saling memahami gitu. Jadi dia mencoba untuk memahami dirimu, atau bahkan kamu juga seperti itu. Dari energi The Strength, itu menunjukkan alasannya itu lebih seperti kayak dia merasa punya peran gitu di dalam hidupmu. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kayak kamu punya peran dalam hidupnya dia. Ketemu ini bukan karena main-main nih gitu, ada maknanya pasti ketemu, ada meaningnya pasti ketemu gitu. Dia merasa seperti itu. And then di sini aura yang terpancar sebenarnya kayak kamu really stable ya, jadi kayak kelihatan stabil, kelihatan kokoh, walaupun mungkin di dalam itu kayak chaos atau kayak tornado ibaratkan, tapi di luar kamu tetap kelihatan kayak santai gitu. Nah, itu yang bikin dia sangat tertarik sama diri kamu. Dia melihat mungkin kamu punya masalah hidup atau punya ada gangguan di hati gitu, atau bahkan ada kegalauan tapi nggak kelihatan gitu dari raut wajahmu, atau bahkan dari penampilan dirimu, atau dari cara kamu berbicara, itu tidak menunjukkan ada kecemasan, dan itu yang bikin dia sangat amazed. Nah, di sini yang tadi aku bilang soal proses beradaptasi, dia ngelihat kamu beradaptasi di lingkungan yang mungkin berubah cukup drastis ya kalau aku lihat, dan ini full of surprises yang tadi aku bilang, surprise demi surprise, dia kayak semakin tertarik gitu. The Six of Swords itu menandakan sosok orang yang gampang moving on. Itu yang bikin dia kayak okay, aku gak bisa main-main nih gitu, karena walaupun kayak
misalnya dia membuat kesalahan, dia akan tahu gitu, ini pasti aku bakalan kehilangan dirimu gitu. Jadi kalau aku lihat kamu sosok orang yang mampu untuk tidak bergantung sama orang lain. Jadi ada konsep kemandirian di situ yang dia sangat hargain. And then dari energi The King of Pentacle, comfortable sama kehidupan kamu sendiri yang tadi aku bilang soal finansial atau keadaan finansial kamu yang kamu kejar sendiri atau mandiri, dan itu yang sangat dia apresiasi. Di sini ada energi Scorpio, di sini ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Lalu ada energi Leo juga. Nah, yang aku lihat di sini kayak kamu punya vision yang cukup panjang, jauh ke sana gitu lah, ibaratkan. Jadi kayak kamu punya visi dan misi, dan kamu punya goal-goal kehidupan, dan dia sangat menghargai itu gitu. Jadi kalau aku lihat, dia tuh merasa kayak pengen banget supporting dirimu gitu kalau aku lihat, untuk meraih mimpi-mimpi. The Three of Wands, what I see di sini mungkin ada jarak antara kamu sama dia. Ini bisa jarak secara harafiah ya, bisa tempat tinggal, tapi juga ini kayak ada yang usia, latar belakang atau status sosial. Jadi jarak-jarak seperti itu tuh contoh misalnya kayak keyakinan gitu, itu hal-hal yang mungkin jadi pertimbangan gitu untuk hubungan ini. Cuman kalau aku lihat dari energi The Tower sendiri, ini kayak dikasih pelajaran untuk ngelihat sesuatu atau ngelihat situasi yang lebih fresh lagi gitu. Kadang-kadang kita tahu harus ngapain, atau bahkan kita punya keyakinan, sebuah keyakinan harus gini dan harus gitu, ternyata tidak sesuai lagi untuk diri kita. Jadi kalau aku lihat kehadiran kalian berdua di kehidupan masing-masing itu kayak memberi dampak untuk lebih melek lagi gitu. Jadi mungkin kamu hadir di kehidupan dia, memberikan dia pencerahan, dan sebaliknya juga seperti itu. Ini ada energi vice versa ya gitu. So the bottom of the deck ada The Four of Cups. Jadi yang aku lihat di sini, jadi gini, saat kita nggak siap untuk punya cinta atau menerima cinta dalam kehidupan, ada orang yang memberikan cinta yang tulus pun nggak akan kelihatan gitu. Jadi saran dari aku, jika kalian masih punya trauma, kamu masih punya trauma soal percintaan, coba selesaikan dulu gitu, agar bisa mengapresiasi rezeki cinta yang datang. So aku bakalan lihat lagi, this is about you. Time, roots, kamu adalah sosok orang yang punya culture yang bagus, dan dia sangat menghargai itu, dan kamu tipe orang yang ambisius juga gitu. Cuman kalau aku lihat di sini disarankan untuk berani untuk maju ke depan gitu, dan jangan terlalu pusingin tentang timing. Trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Ini diminta untuk lebih dengerin diri sendiri, lebih punya rasa percaya diri, sama kemampuan untuk mengambil keputusan. Blame, I accept responsibility for my well-being. Jadi untuk awal mula sebuah hubungan, mau ini udah ada mulai sesuatu atau belum ada, ini tergantung dari diri kamu sendiri. Jadi kalau aku lihat, sebenarnya gini, kadang-kadang kan ada orang yang nunggu-nungguan gitu, akhirnya cuma hubungannya berdasarkan nunggu-nungguan aja gitu, di sana nunggu, di sini nunggu gitu, ibaratkan. Untuk mengambil sebuah atau mempunyai sebuah jalan yang baru di percintaan, kita harus ngambil keputusan gitu. Nah, keputusannya di tangan kamu sendiri gitu, bukan dari dia. Oke? Aku bakalan lihat potensi hubungan ke depan ya. Potensi ke depan.
Ada Page of Swords. Ini yang tadi aku bilang kenapa aku kasih pesan seperti itu nunggu-nungguan, karena ada tendensi untuk seperti itu, gengsi satu sama lain, atau kamu punya gengsi yang besar gitu. Jadi ini kepo, saling kepo aja satu sama lain gitu. Kalau misalnya dia kepo, kamu kepo, tapi nggak ada ketemu di titik tengah gitu, nggak ada awal mulanya, atau nggak ada maju duluannya gitu, itu sama aja gitu. Jadi saling lihat-lihatan aja, ibaratnya kayak papasan, lihat-lihatan aja tanpa ada berkomunikasi, tanpa ada koneksi, jadi akan sia-sia, sayang gitu. Cuman potensinya ke depan gini, kamu bakalan banyak dapat lampu hijau dari semesta. Ini bisa dari teman-teman juga. Jadi salah satu cara semesta untuk komunikasi sama kita, ngasih kita green light atau ngasih kita lampu hijau itu dari lingkungan sekitar kita gitu. Coba lihat dari pertemanan atau lingkungan pertemanan kamu dan pertemanannya dia, apakah bisa mendukung gitu. Karena kalau aku lihat ini bisa minta bantuan dari orang-orang sekitar. But yang namanya The Six of Wands itu adalah konsep successful di dalam suatu hubungan. Jadi kalau aku lihat kamu bisa balance dan kamu bisa menormalkan rasa sakitmu, ibaratkan. Atau kamu bisa meredakan rasa sakitmu tentang masa lalu, menghadapi trauma kamu, menghadapi ketakutan kamu, kan bisa jadi balance nih dirimu sendiri. Nah ini ada kemungkinan untuk successful dalam kehidupan, karena dari energi The Page of Cups itu ada bibit untuk saling mencintai gitu. Jadi cintanya bukan cuma karena omongan doang, tapi karena ada action, ada sesuatu gitu. Kayak pengen membuktikan satu sama lain kalau ini loh ada cinta di sini. So, kita bakalan lihat. Kita bakalan lihat dari Lenormand-nya. Fish. Ini bisa jadi hubungan percintaan yang saling support di dalam karir ya kalau aku lihat. Jadi bisa lebih semangat lagi untuk di karir, terus juga kayak mampu untuk membuka banyak pintu-pintu possibility sih kalau aku lihat. Ada the fish, the keys, railroad, sama broken glass di sini. Jadi kalau aku lihat ini perfect timingnya itu ada gitu. Jadi kamu akan ngerasain feeling lucky, ngerasa beruntung gitu. Nah ini waktu yang tepat untuk membangun cinta kalau aku lihat. Dan yang tadi aku bilang ini seperti validasi. Dia bakalan helping you a lot with your financial situation, atau bahkan kayak di karir. Dan vice versa, kamu pun seperti itu. Cuman yang tadi aku lihat untuk kalian yang kayak ada LDR atau misalnya ada jarak secara harafiah nih tempat tinggal, dia bisa visiting kamu atau kamu yang visiting dia gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, will like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.